Ini Pak Bupati, selamat pagi. Halo. Baik, terputus. Kami coba hubungi kembali ya Bupati Manggarai, Heribertus GL Nabit ya, untuk mengklarifikasi terkait dengan berita penolakan warga desa Lungar ya yang beredar di media. Usai kunjungan dari Bupati Heri bersama rombongan ke desa Lungar, ini banyak berita yang beredar tentang adanya penolakan warga saat Bupati datang ke desa Lungar, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu seperti apa kejadian sebenarnya ya? Kami akan klarifikasi langsung dengan Bupati Manggarai yang sudah terhubung kembali bersama kami, Heribertus GL Nabit. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, untuk semua pendengar. Salam sehat Pak Bupati. Sudah ngopi pagi ini? Lagi ngopi. Baik, Pak Bupati, kami terima video ya. Ini berisi berita yang diberi judul di captionnya bahwa Bupati Manggarai ditolak di Desa Lungar, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai ya. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu, Pak Bupati? Iya, yang perlu kami luruskan adalah bahwa sebenarnya bukan kunjungan kami, apalagi kami sebagai pribadi, sebagai Bupati Manggarai yang ditolak. Jadi penolakan itu adalah pada isu pengeboran panas bumi berkaitan dengan tenaga geotermal untuk perluasan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di wilayah selatan di Desa Lungar dan Desa Mocok yang sedang dibicarakan pada saat ini. Jadi karena kalau penolakan terhadap bupati tentu kemudian kunjungan itu tidak terjadi dan tidak ada dialog selanjutnya kan. Oke. Jadi itu hanya cuplikan. Nyatanya dialog itu tetap berjalan. Oke. Iya, jadi sebenarnya itu hanya cuplikan saja sebagian dari pertemuan dengan warga desa Lungar di Kecamatan Satarmese itu ya. Tapi sebenarnya penolakan yang diserukan, yang terdengar di dalam video itu sebenarnya penolakan kepada proyek geothermal begitu ya Pak Bupati? Betul. Itu yang sebenarnya terjadi ya. Iya. Jadi setelah bertemu dengan warga ya, yang sepertinya kalau nampak di video itu belum sampai ke tempat ya, masih dihadang warga belum sampai tempat tujuan begitu Pak Bupati? Iya, kalau kebiasaan kita di Manggarai ini kan ada dua ritus yang biasanya untuk penyambutan tamu kan, ya. Pertama itu biasanya adalah ritus curu, istilahnya curu itu penjemputan itu biasanya ada di pintu masuk menuju kampung ya. Nah, kemudian setelah curu di halaman di pintu masuk biasanya di dalam rumah itu disambut dengan kapu itu penerimaan ucapan selamat datang ke dalam rumah ya, gitu ya. Nah, masyarakat sebagai masyarakat pada saat curu di halaman rumah itulah menyampaikan aspirasinya, dan sebenarnya bukan penghadangan, juga bukan penghadangan karena mereka sebenarnya menyambut melakukan ritual curunya itu memang di situ. Jadi mereka berpikir bahwa mereka harus menyampaikan ekspresinya di situ di halaman ya, karena mereka rupanya memang tidak mau ikut serta dalam pertemuan di dalam rumah. Ya mereka menyampaikannya di luar saja. Akhirnya mereka itu tidak mengikuti pertemuan berarti ya Pak Bupati? Iya, sebagian masyarakat yang menolak ini kan memang tidak mau mengikuti pertemuan, ya. Iya. Lalu kemudian setelah adanya pertemuan itu, apa yang kemudian disampaikan ya, Pak Bupati ingin mendengarkan keluh kesah begitu ya? Ada masukan-masukan dari masyarakat. Apa yang disampaikan kepada Pak Bupati pada saat itu? Iya, jadi intinya bahwa polemik ini kan sudah berlangsung sejak tahun lalu ya. Polemik ini sudah berlangsung tahun lalu. Masyarakat ini sudah terbelah. Itu harus kita terima sebagai fakta, sebagai kenyataan. Tidak bisa lagi pemerintah mengatakan bahwa semua menerima dan tidak ada masalah. Gitu. Tidak, kita jangan menolak fakta.
Karena ada fakta keterbelahan, ada perbedaan pendapat, maka tugas kami adalah mendengarkan semua. Yang menolak ini kenapa? Yang menerima ini alasannya apa? Saja. Kan begitu. Ini yang dialog ini yang perlu dijembatani, ya, dijembatani. Jadi tugas kami menjembatani kedua kelompok ini, mendengar mereka semua, kemudian dari aspirasi-aspirasi itulah yang kami bawa ke Ruteng untuk kemudian kami bicarakan baik di internal pemerintah Kabupaten Manggarai maupun bersama dengan pihak PPLN. Oke, iya. Itu tujuan kita untuk turun, ya. Karena itu maka di hari itu sebenarnya ada 2 pertemuan sama-sama di Desa Lungar, desa yang sama, ya. Pertama di Rumah Gendang Lungar, kelompok masyarakat adat Lungar. Pasti pertemuannya sebenarnya dilakukan di Rumah Gendang Lungar. Tapi karena Rumah Gendang sedang rusak, maka tokoh-tokoh masyarakat memutuskan untuk melakukan pertemuannya di aula stasiun Paroki Lungar. Itulah yang banyak beredar. Iya. Lalu pertemuan kedua itu di Rumah Desa Mesir, masih Desa Lungar juga. Kalau di Rumah Gendang Mesir tidak ada masalah karena kita bisa diterima dengan baik di Rumah Gendang, dan dialognya berlangsung dengan sangat baik menurut saya. Karena apa? Karena dua-dua kelompok, ada yang menerima, yang menolak, itu bisa duduk bersama di dalam Rumah Gendang dan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, ini kan yang kita arahkan supaya semua pembicaraan berlangsung di dalam rumah, bukan soal tidak selesai dengan kita teriak-teriak di luar. Begitu. Ya. Jadi Pak Bupati juga sudah sempat melihat video yang diberi judul yang ternyata salah kalau pagi ini sudah diklarifikasi, ya. Apa tanggapannya terkait dengan beredarnya video-video yang diberi bumbu-bumbu tambahan ini dengan judul-judul yang sebenarnya bisa merugikan pihak Anda, begitu Pak Bupati? Iya, saya kira kadang-kadang ya biasalah di media ada hal yang dilebih-lebihkan tergantung sudut pandang dan tergantung kepentingan masing-masing pihak, ini kan. Ya. Tapi saya tidak terganggu dengan itu. Silakan saja. Yang paling penting adalah bahwa saya konsentrasi pemerintah tidak terganggu dengan adanya gangguan-gangguan seperti ini. Ya. Konsentrasi kita tetap pada berusaha untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi supaya kita bisa jalankan berbagai program pemerintah, terutama pemerintah pusat, karena kepentingan pengeboran geotermal ini kan inisiatifnya datangnya dari pemerintah pusat melihat kebutuhan masyarakat lokal. Jadi pertama-tama ini kan kebutuhan masyarakat Manggarai. Pengalaman saya 2 tahun sebagai bupati, setiap minggu itu paling tidak ada 2 kelompok masyarakat yang datang untuk mengeluhkan soal ketersediaan listrik di mereka. Jadi listrik ini kan kebutuhan lokal kita. Bahwa kemudian kebutuhan lokal itu harus dipenuhi secara lokal, saya kira itulah bagian dari kemampuan kita membiayai diri sendiri, memenuhi kebutuhan kita sendiri. Oke, ya baik ya. Jadi untuk tanggapan video itu ya ini bebas ya, masyarakat bisa kemudian melihat dari angle-nya masing-masing. Namun Anda merasa tidak perlu ditanggapi secara serius begitu ya video yang beredar ini? Tidak perlu ditanggapi berlebihan lah menurut saya. Tapi walaupun demikian kita menyesalkan ya ada ada pelintiran-pelintiran yang menurut saya terlalu jauh. Tapi ya itulah namanya kebebasan di zaman informasi seperti sekarang. Oke, baik. Terima kasih untuk klarifikasinya, informasi kepada pendengar Pro 1 RRI ND ya. Mudah-mudahan ini bisa kemudian menjadi pembanding penetral dari semua yang sudah beredar ini begitu ya. Masyarakat bisa tahu versi dari Pak Bupati sendiri yang hadir langsung pada saat itu ya. Betul, dan kunjungan kita kemudian berlangsung sampai sore dan saya kira semua hal berjalan dengan baik ya. Setidaknya sebagian tujuan kita mengumpulkan informasi itu sudah
tersebut bisa tercapai. Dan Baik. Terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan sukses hari ini, Baik. berjalan lancar semua terima aktivitasnya. kasih. Sukses juga untuk Pro 1 RRIND. Terima kasih. Sukses juga untuk revitalisasi lapangan Motorwanya ya Pak Bupati ya. Nanti kita ngobrol di lain waktu tentang itu. Baik, Terima kasih. Selamat pagi. Bersama kami baru saja Bupati Manggarai Heribertus G. Alnabit mengklarifikasi terkait dengan berita penolakan warga desa Lungar yang beredar di media. Menurutnya sebenarnya itu bukan menolak Bupati seperti yang diberi judul pada caption video tersebut, tetapi penolakan atau suara-suara menyerukan penolakan dalam video tersebut adalah penolakan terhadap proyek geotermal yang ada di wilayah Desa Lungar, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Terima kasih Anda masih bersama kami. Satu topik informasi lagi masih akan kami hadirkan terkait dengan kebijakan yang menurut masyarakat juga kontroversi. Ini terkait dengan aturan baru mulai 7 Maret semua warga NTT dihimbau jalan kaki. Bagaimana sebenarnya informasi terkait dengan kebijakan ini akan nanti kami bahas lengkapnya bersama dengan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT, Leri Rupidara, sesaat lagi di Pro 1 RRIND. Florata pagi ini.